kelihatan seneng kan, kelihatan seneng gitu, tapi tahu-taunya ekspresi aslinya itu tuh nggak bisa gitu loh. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang badut. Nah, kalau aku ngomong badut, apa nih yang ada di pikiran kalian? Apakah badut yang lucu atau badut yang seram? Nah, mungkin juga di antara kalian udah nonton nih film badut yang terkenal, yaitu It. Kira-kira kenapa ya badut itu selalu diasumsikan dengan hal-hal yang seram atau creepy gitu? Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke penjelasannya. Sebelum aku ngejelasin tentang kenapa badut itu selalu identik dengan hal-hal yang seram, aku akan ngasih tahu dulu ke kalian, apa itu badut. Nah, badut ini merupakan seseorang yang merias atau memoles wajahnya dengan bedak yang tebal dan mengenakan pakaian yang aneh. Serta biasanya, badut ini pandai mengekspresikan wajah yang lucu. Nah, sebenarnya badut ini udah ada sebelum adanya sirkus. Nah, pada zaman dulu, para penghibur bangsawan disebut sebagai asal-usul dari badut yang kita kenal sekarang. Nah, pada saat itu juga negara yang pertama kali mengenal hiburan kayak badut gitu adalah Mesir, Yunani, Roma, dan juga Cina kuno. Tapi pada zaman itu, kata-kata badut itu belum ada. Nah, kata-kata badut itu ada pertama kali di abad ke-16. Kata badut masuk ke bahasa Inggris itu pada tahun 1560. Nah, pada saat itu, arti umum kata badut itu berarti pedesaan, lalu keras, dan juga petani. Tapi sebenarnya kata-kata badut itu sampai sekarang belum diketahui sih asalnya dari mana. Kemungkinan berasal dari bahasa Skandinavia, yang artinya sama dengan kikuk. Jadi badut artinya sama dengan kikuk di Skandinavia. Nah, karena arti badut ini sama dengan kikuk, jadinya pada tahun 1600-an itu, ada nih sebuah drama yang di dalam drama itu ada karakter yang sifatnya itu bodoh. Nah, di mana drama ini berjudul Shakespeare's Othello and the Winter's Tale. Nah, disinilah karakternya itu kayak karakter yang bodoh gitu dah si badut ini, nama badut ini. Nah, setelah itu di tahun 1600-an itulah jadinya arti sesungguhnya kata badut itu jadinya orang yang bodoh, orang bodoh atau badut profesional. Pada tahun 1600-an di Italia saat itu ada yang namanya Commedia dell'arte. Nah, Commedia dell'arte ini merupakan bentuk teater profesional awal yang menjadi pondasi munculnya pantomim di Inggris. Nah, pada saat itu Commedia dell'arte memberikan pola dasar Harlequin pada dunia. Nah, Harlequin atau Arlecchino ini merupakan karakter seorang pelayan yang cerdas nan ilahi yang mengenakan pakaian dari kain perca warna-warni berbentuk wajik. Nah, pola baju badut yang diberi nama Harlequin ini. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat baju badut yang polanya itu bercak-bercak sih, kain-kain perca warna-warni, itu dari teater inilah asalnya pertama kali. Aktor yang memerankan Harlequin ini biasanya adalah seorang akrobat atau pesulap yang akan melakukan berbagai aksi dan humor slapstick atau dagelan, yaitu komedi yang biasanya melakukan hal-hal yang ceroboh gitu. Pada tahun 1800-an lah ya di Inggris, ada nih seorang penampil teater bernama Joseph Grimaldi. Nah, si Joseph Grimaldi ini berhasil membawakan karakter badut di sebuah teater menjadi karakter utama. Nah, si Grimaldi ini jugalah sosok yang pertama kali menampilkan pantomim dengan berinteraksi dengan penonton. Dan dia ini juga merupakan seorang komedian fisik. Nah, badut-badut yang dikenal dengan nama Joey atau badut-badut yang kita kenal sekarang dengan riasan wajah warna-warni, nah itu terinspirasi dari si Grimaldi ini, kan namanya dia Joseph Grimaldi. Jadi ya nama badut-badut yang mukanya warna-warni sekarang itu adalah Joey, diambil dari namanya Grimaldi. Nah jadinya sebenarnya bisa dikatakan si Grimaldi ini merupakan nenek moyang dari badut modern yang kita kenal sekarang lah ya. Karena sebelum adanya Grimaldi, badut itu riasan wajahnya biasanya hanya menggunakan garis di pipi aja. Ya supaya kelihatan lah kayak ekspresi wajah berbunga-bunga pada saat membawakan komedi atau teater.
Oke, terus kenapa ya kok sosok badut ini sering banget membuat kita itu merasa ketakutan? Ya kalian juga pasti pernah dong ngerasa merinding kalau ngeliat badut, apalagi badutnya kayak It kan. Nah, ada nih seorang ahli fobia bernama Adam Cox yang melakukan penelitian nih tentang rasa takut manusia melihat badut. Dan dia tuh kayak memberikan beberapa jawaban kenapa kita itu bisa merasakan rasa takut lah pada saat melihat badut. Nah, katanya si Adam Cox ini ya, hal pertama yang membuat kita itu takut melihat badut, itu karena badut ini tidak alami. Kita itu sebenarnya tahu kalau badut ini kan seorang manusia, tapi dia itu tidak terlihat seperti manusia normal. Ya karena sebenarnya kan riasan wajahnya yang berlebih itu, yang membuat kita tuh nggak bisa baca nih ekspresi aslinya dia. Kita juga nggak bisa baca emosinya dia yang sebenarnya seperti apa. Nah, badut itu kan biasanya riasan wajahnya itu kan senyum lebar gitu. Kelihatan seneng kan? Kelihatan seneng gitu, tapi tahu-taunya ekspresi aslinya itu tuh nggak bisa gitu loh. Kan jadinya gimana? Kita nggak bisa baca emosinya. Nah, inilah yang membuat kita tuh merasa kayak bimbang secara alam bawah sadar ya. Ini kenapa gitu loh? Dia manusia, kelihatan tidak normal, dan kita nggak bisa baca ekspresi wajahnya dia yang asli itu seperti apa. Adam Cox juga menyatakan bahwa situasi ini tuh dinamakan pengalaman psikologis yang aneh. Karena sebenarnya ini adalah hal yang familiar buat kita. Tapi ini cukup aneh sehingga membuat diri kita itu menjadi merasa tidak nyaman dengan situasi takut dengan badut ini. Selain itu, gestur yang tidak alami dan berlebihan yang dimiliki oleh badut ini membuat kita juga merasa nggak nyaman nih kalau dekat sama badut. Nah, si Adam pun mengatakan bahwa kalau orang-orang ingin memiliki hubungan yang baik, itu kan harus memiliki kesamaan. Ya anggaplah kayak kamu sama aku, kita sama-sama bisa ngelihat ekspresi alami kita kan. Jadi ya kamu bisa ngeliat aku senang, aku bisa ngeliat kamu senang gitu misalnya. Itu ekspresi alami. Dan alam bawah sadar kita pun menganggap kalau ya udah karena kita bisa sama-sama ngeliat ekspresi kita, jadinya kita sama gitu loh dianggap. Ya sama-sama manusia kan memang. Nah tapi badut ini memiliki ekspresi definisi yang berbeda gitu. Jadi perbedaan inilah yang membuat kita tuh nggak bisa punya hubungan yang baik sama badut. Karena kan ya dari riasan wajahnya yang nggak kayak berbeda dan berlebihan itu yang membuat kita nggak bisa baca ekspresi asli dan emosi aslinya dia kan, karena kan bisa aja menipu banget gitu loh. Hal yang berbeda ini yang membuat kita tuh nggak nyaman dan nggak bisa nih jadi berhubungan baik dengan badut gitu. Nah sebenarnya kan badut yang tidak bahagia itu bukan hal yang baru buat kita kan. Nah pada saat si Grimaldi ini sudah meninggal di tahun 1831, badut ini digambarkan sebagai karakter yang tragis jadinya. Nah, pada saat itu opera di Italia pada tahun 1893. Nah, ada nih seorang badut yang digambarkan dengan karakter yang kelam pada Commedia dell'arte-nya. Nah, badut ini bernama Canio. Iya, Canio. Yang membunuh istrinya karena jatuh cinta pada karakter Harley Quinn. Lalu, badut-badut sirkus Eropa itu mulai masuk ke Amerika Serikat, di mana badut hobo dipopulerkan oleh penampil sirkus bernama Emmett Kelly dan karakter Willy Welly-nya. Nah, setelah karakter Willy Welly ini, habis itu ada nih sebuah kejadian jatuhnya ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Nah, setelah kejatuhan ekonomi itu, barulah masuk nih yang namanya karakter hidung merah dan pakaian compang-camping di badut. Nah, setidaknya baru tahun 1960-an lah badut diasosiasikan sebagai hiburan anak-anak. Ketika itu, Ronald McDonald memasang wajah bahagia untuk paket Happy Meals-nya di restoran. Nah, badut berpakaian motif polka dot menyemprotkan air dan membawa balon-balon berbentuk fauna menjadi unsur utama pesta anak-anak. Dan sosok badut modern pun bergeser menjadi bentuk komedi kekanak-kanakan ketimbang aksi teater. Pada tahun 1986, Stephen King, penulis buku It, ini mulai nih membuat bukunya ini menjadi film series di TV pada tahun 1990 dengan bintang Tim Curry sebagai karakter Pennywise. Nah, kan diceritakan Pennywise ini merupakan badut yang suka meneror di halaman belakang rumah dan tempat-tempat aman seperti perpustakaan di siang bolong yang biasanya menakut-nakuti anak di kota Derry. Nah, buat kalian yang udah nonton It, mungkin kalian pasti tahu seperti apa karakternya si Pennywise ini kan di film It itu. Nah, si Adam Cox yang ahli fobia tadi pun mengatakan bahwa munculnya fobia badut itu berhubungan dengan film It dan remake film It lainnya, gitu, yang menyebabkan
adanya karakter yang kita takuti gitu. Karena dia juga mengatakan bahwa sebenarnya munculnya karakter badut yang menakutkan itu karena si film-film horor tentang badut ini yang membuat kita tuh jadi fobia sama badut. Bahkan mungkin sampai sekarang kalian masih takut kan sama Pennywise? Aku sih, yes. Pada tahun 2016, di Amerika Serikat itu dikagetkan atau digemparkan dengan munculnya banyak badut yang berkeliaran di jalanan. Nah, dikutip dari Time, Amerika Serikat ini digemparkan atau digegerkan dengan bermunculannya badut pertama kali di negara bagian Carolina Selatan. Nah, pada saat itu ada nih beberapa laporan yang menyebutkan bahwa badut-badut itu mulai meminta atau membujuk anak-anak itu untuk masuk ke dalam hutan. Nah, ada juga nih yang melaporkan bahwa beberapa anak itu dibujuk untuk masuk ke hutan oleh badut itu dengan uang. Nah, laporan lain juga mengatakan bahwa mereka itu melihat badut jam 2.30 dini hari sambil melambaikan tangan kepada orang-orang tersebut. Nah, sebenarnya kasus teror dari badut ini udah cukup meresahkan nih di Amerika Serikat. Karena ada nih anak berusia 14 tahun yang melaporkan bahwa dia ini dikejar oleh badut sambil membawa pisau. Dan juga ada nih seorang perempuan yang melaporkan bahwa dia itu diancam dengan parang dan dipaksa masuk ke dalam hutan nih oleh badut. Bahkan nih ya Good Mood, di Alabama, polisi itu udah menangkap sekitar 9 orang yang menjadi badut. Dan 7 di antara 9 itu suka banget meneror orang-orang di malam hari menggunakan kostum badut. Tapi nih Good Mood ya, sayangnya warga di Amerika Serikat itu malah kayak meneruskan kegilaan badut-badut ini. Nah, menurut kabar dari San Francisco Gate, itu pada tahun 2016, penjualan kostum badut itu meningkat 300% pada saat Halloween datang. Jadi kita nggak bisa bedain dong, mana kostum badut Halloween yang memang untuk Halloween, dan mana badut pembunuh. Nah, ternyata teror badut ini nggak cuma ada di Amerika Serikat aja. Di Inggris, kalau Halloween kalian menggunakan kostum badut, itu kalian akan ditangkap oleh polisi. Nah, orang-orang Inggris ini memutuskan untuk ikut-ikutan nih sama Amerika Serikat melakukan teror badut ini. Bahkan, media sosial Inggris ini sampai membuat peta di mana-mana saja sering munculnya teror badut ini. Nah, wilayah itu ada di London, di Liverpool, terus di Manchester, dan juga Newcastle. Di Newcastle, itu polisi bisa mendapatkan 6 laporan dalam seminggu tentang kejadian dari badut ini. Nah, banyak orang yang melaporkan bahwa badut itu akan muncul di dari semak-semak, dan membawa parang terus menakuti pejalan kaki. Bahkan di Manchester, itu juga ada yang melaporkan bahwa badut itu akan muncul membawa parang atau pisau, lalu berlarian di jalan, dan naik ke atas mobil yang memiliki mobil ya, naik ke atas mobil dan menakut-nakuti siapapun yang ada di dalam mobil tersebut. Gila sih. Nah, dari kejadian banyaknya teror badut inilah, pada saat itu di tahun 2016 kalau nggak salah itu, jadinya Halloween di Inggris itu benar-benar diawasi oleh polisi. Jadi siapapun orang yang menggunakan kostum badut pada saat itu dan menakut-nakuti orang, itu akan berujung masuk penjara. Nah, Good Mood, gimana nih menurut kalian tentang badut dan keseramannya gitu? Menurut kalian gimana? Apakah memang karena ketidakwajaran dari ekspresi badut atau makeupnya badut yang membuat kita itu takut? Atau ada hal lain nih mungkin yang kalian tahu? Bisa diskusi di kolom komentar. Oke, ya, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!